Baik, tanpa panjang kalam langsung saja ya kita sapa Bapak Ronald. Assalamualaikum Pak Ronald. Waalaikumsalam, Pak Dodi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, seger bener Pak. Alhamdulillah. Ini dari kemarin tamu saya matanya sipit-sipit ya. Alhamdulillah ya. Pak Ronald asli mana Pak? Saya alhamdulillah sudah lahir dan tumbuh di Jakarta ya. Oh, kelahiran Jakarta. Jakarta. Oke, Ya. kalau orang tua aslinya dari? Orang tua saya dari Belitung. Oh, Belitung. Iya. Saudara Pak Ahok Pak? Jauh mungkin ya. Oh, oke. Nah, terus Bapak apa yang dari Belitung? Bapak dari Belitung. Kalau Oh. ibu dari Tangerang. Oh, Ibu Tangerang. Oke. Papa berarti saya apa? Dari Margacang. Cang, oh saya dari kemarin ketemunya saya Tan terus Pak. Saya juga Tan gitu. Jadi kemarin ketemu yang setan-setan gitu. Masya Allah. Pak Ronald sudah berapa tahun Pak menjadi seorang Muslim? Alhamdulillah berarti tahun ini sudah 10 tahun ya. Oh baru ya Pak ya? Lumayan baru. Baru ya. Oke. Baru 10 tahun ya. Belum 40 tahun ya. Masya Allah. Berarti tahun 2012. 2012. Oh Ya. duluan Pak Ronald berarti daripada saya. Alhamdulillah. Nah, boleh Pak cerita sedikit dulu sebelumnya menganut agama apa gitu. Baik, saya terus terang lahir dengan KTP Buddha. Oke. Namun saya mungkin seumur hidup baru 2 kali kuwihara. Ah, gitu ya. Iya. Oh, memang nggak rutin gitu. Nggak rutin. Nggak Oh, rutin. oke. Nah, Ah, cuma terus? dari kecil, dari TK sampai SMA, itu saya sekolah di Katolik. Gitu ya. Selalu sekolah Katolik. Ya. Namun pada saat masuk kuliah, saya masuk ke kampus Kristen. Oke. Ya, nah lalu kemudian, tapi saya ya tadi ya tidak memeluk agama sama sekali. Mm-mm. Saya mungkin kalau saya bilang seorang agnostik. Oh, gitu. Ya, jadi Oke. saya percaya Tuhan, tapi nggak memeluk agama Oke, satupun. iya, Karena iya, waktu itu iya. prinsipnya yang penting jangan jahatin orang. Oke. Gitu ya. Iya, iya. Nah, namun saya percaya bahwa ada kekuatan di luar sana yang memang tadi nih yang menciptakan kita, mengatur hidup kita, ada takdir segala macam. Iya, iya, iya. Nah, sampai lanjut aja nih ceritanya. Iya, iya, lanjut. Justru kita tungguin dari tadi, Pak. Baik. Nah, jadi sampai di titik waktu itu saya berkawan lah dekat dengan kawan saya di mana beliau ini Kristen dan ngajak saya ke gereja. Oke. Ya, saya iseng saya ikut. Heeh. Sekali datang, 2 kali datang, akhirnya keterusan tuh. Oh, gitu. Datang terus setiap minggu ke gereja, walaupun sampai waktu itu akhirnya kami tidak bersama lagi gitu ya. Tapi saya tetap ke gereja. Nah, Sorry, Pak, saya potong sebentar, Pak. Bapak coba sekali, 2 kali datang. Terus akhirnya jadi datang terus. jadi datang terus. Yang menjadikan Bapak mau datang terus, Ya. itu kira-kira apanya Pak? Sistem kebaktiannya atau ada cewek yang lagi diincar atau gimana Pak? Nah, jadi ini kalau saya ngeliatnya adalah saya cuma ngeliat orang begitu taat, begitu coba kusyuk terhadap sesuatu yang disebut Iya, Tuhan Yesus gitu iya, ya. iya. Nah, saya itu kan terbawa lah dengan suasana tersebut, Mm. gimana orang menghayatinya segala macam. Mm. Dan saya cuma tahu katanya kan kita sebaiknya memeluk agama. Mm. Karena memang opsi saya waktu itu tidak banyak dan saya merasa mungkin ini adalah panggilan saya. Oke. Jadi saya waktu itu setelah rutin saya pikir jangan-jangan ini panggilan saya. Tinggal gimana saya membuka diri untuk dibaptis. Oke. Ya, akhirnya waktu itu dibaptislah saya. Oke. Kurang lebih Setelah di tahun berapa lama Pak? Mungkin setelah 6 bulan ya. Oh, setelah 6 bulan rutin ke gereja. Mm. Dan kan mungkin waktu itu gereja juga bagus ya. Mm. Di Senayan City. Oh, Iya. Senayan City GBI ya Pak? GBI. Oh, Betul. sama sih sama saya sih. Saya juga GBI dulu Iya. ya. Nah, Masya Allah. saya ngeliat waktu itu mungkin jangan-jangan ini panggilan saya. Oke. Sehingga saya waktu itu putuskan ya udah saya dibaptis deh. Mm. Saya daftar waktu itu dibaptis di Panglima Polim. Oke. Nah, saya dibaptis. Nah, yang lucu adalah seminggu kemudian setelah saya dibaptis, saya itu disamperin sama Pak Pendeta ke rumah. Ya, waktu itu pengen penyuluhan lah ya segala macam. Oh gitu ya. Karena kan sebagai Iya, iya. warga baru gitu. Iya, iya, iya. Itu pasti Pak. Itu, Iya. Pak. Nah, saya dikasih lah itu Alkitab baru masih dibungkus. Waktu itu saya buka di depan Pak Pendetanya dan saya waktu itu pas saya buka jatuhlah itu ada 3 barcode Pak. Hah? Barcode. Dalam Bible ada barcode. Barcode. Nah, bentuknya stiker. Oke. Nah, saya tanya dong Pak Pendeta ini buat apa? Ronald, nanti kamu bisa tempel barcode tersebut di Alkitab kamu lainnya. Sehingga tiap kali kamu datang ke gereja, kamu nanti ada scan. Wih, gila keren bener. Nah, waktu itu saya pikir dalam hati ya, saya kan datang karena inisiatif saya sendiri, bukan karena dia absen. Itu sebelum 2012 tuh Pak? Sebelum 2012. Gila, sebelum itu udah pakai barcode. Udah pakai barcode. Keren ya, keren ya. Keren. Terus. Nah, saya kira waktu itu bertanya dalam hati, ini kan saya benar-benar atas niatan saya sendiri untuk datang. Nah, setelah itu dibahaslah tentang beberapa hal Pak, yang memang saya ngerasa kok malah saya jadi goyah ya. Waktu itu dibahas soal konsepnya Sinterklas lah, terus Natal dan lain sebagainya tuh. Oke. Pokoknya
agak melebar lah ya. Iya. Sampai di titik saya ngerasa kok ada yang ganjel ya di hati saya ya. Karena saya ngerasa saya orang yang sangat rasional gitu. Akhirnya saya waktu itu putuskan nggak lagi ke gereja. Nah, saya nggak ke gereja lagi. Saya mulai berteman karena waktu itu saya lagi bangkrut gitu ya. Saya berteman dengan teman-teman lain, dan terutama juga yang Muslim ya. Dan saya di situ melihat bahwa kok kayaknya teman-teman yang Muslim ini nggak sama kayak yang diberitain di media sih. Ya kan. Berita apa tuh Pak? Pengen tahu kan, tentang apa ya, fanatisme, lalu juga tentang ekstremisme, radikalisme segala macam. Dan saya ngeliat loh, teman-teman saya ini baik-baik kok. Malah saya jadi punya kesempatan bertanya sama mereka. Iya. Gitu ya. Nah, sampai tahun 2011. Yeah. Waktu itu kan lagi masuk bulan Ramadan. Ya kan. Teman-teman saya kan pada puasa. Dalam hati saya, puasa ngapain sih nahan lapar? Kayaknya saya juga bisa deh. Akhirnya saya putuskan lah, saya cobain deh ikutan gitu? puasa. Oke. Alhamdulillah Pak Dondi. Waktu itu 2011 saya puasa saya full. Itu belum masuk Islam? Belum masuk Islam. Ya tapi nggak pakai sholat. Iya oke. Tapi sudah puasa full? Full. 30 hari. Bener-bener full ngikutin dari, tapi nggak pakai sholat ya. Masya Allah. Oke. Nah saya di situ saya nemuin bahwa ternyata puasa itu bukan sekedar nahan lapar ya. Tapi kita juga nahan emosi, berempati dan lain sebagainya. Nahan nafsu. Sehingga saya berpikir, oh ini ada sesuatu nih kayaknya nih. Saya ngerasa ada sesuatu, saya mulai tuh coba cari tahu Pak. Diundanglah saya berapa kali ke pengajian-pengajian. Di situ saya dapat sebuah pencerahan ya. Bahwa waktu itu ngomongin soal konsep sedekah. Buat saya dulu sedekah itu ya kayak, karena saya kasihan sama orang, saya ngasih uang, mungkin uang saya tinggal lecek atau nggak bagus, saya kasih aja udah gitu. Tapi di situ dikasih analogi Pak, bahwasanya bersedekah itu ibarat orang dapat rezeki ya, kan kita dapat makan itu dapat rezeki. Kalau nggak ada yang dibuang, itu akan jadi penyakit. Nah itu udah bicara begitu tentang juga dengan sedekah. Sedekah. Jadi kalau nggak ada yang dibuang, itu jadi penyakit Pak. Keren. Nah saya ngerasa, wah ini kok masuk rasional saya. Saya mulai cari tahu lagi Pak. Bicara sama teman-teman yang lain, bahkan di titik saya mencoba membandingkan Pak. Jadi saya bicara tentang Quran, saya ngerasa loh ini kan banyak yang saya pelajari waktu zaman saya di Katolik. Saya ngelihat ya nabi-nabi banyak yang sama Pak. Nama-namanya. Ya kan Nabi Isa ya Tuhan Yesus. Gitu kan. Lalu ada lagi Nabi Abraham, Ibrahim, Daud, David segala macam. Loh ini kok kayak sejarah ya? Karena saya tahu waktu saya di belajar Christianity itu, di Christianity itu diajarkan akan ada nabi baru. Tapi nggak disebut karena itu kan Tuhan Yesus stop di situ nih. Ya kan? Yesus kali Pak, bukan Tuhan Yesus Pak. Iya Yesus. Tapi tulisannya itu. Iya bahasanya itu Tuhan Yesus. Jadi Nabi Isa. Nah saya waktu itu merasa bahwa lah ini jangan-jangan teman-teman kita yang masih Christianity ini seperti orang pacaran Pak, belum move on. Karena Nabi Isa waktu itu punya figur yang begitu sempurna Pak. Ya kan bisa bangkitin orang mati, menyembuhkan orang sakit. Padahal tadi sudah ada bahwa ini Nabi Muhammad nih jalan keselamatan. Tapi cara pandang mereka kan berbeda ya. Cara pandang berbeda. Nah makanya saya paling sebel kalau umat Muslim mengkafirkan orang Pak. Karena saudara saya masih banyak yang belum menjadi Muslim. Jadi tujuan saya adalah bagaimana kita memberi contoh yang baik supaya mereka bisa masuk Islam juga. Nah itu menurut saya jalan dakwah saya seperti itu. Nah ini menurut saya kunci ya bahwa kita memang tadi gimana kita jadi Islam yang baik, jadi Muslim yang baik supaya teman-teman saudara-saudara kita tuh jadi Muslim juga. Menunjukkan akhlak kita yang baik. Ya. Masya Allah. Terus setelah belajar begitu, gimana? Mulai tertarik gitu Pak? Nah, jadi setelah saya tadi belajar, saya akhirnya memutuskan saya ingin di mualaf, gitu ya. Ingin masuk Islam. Itu berarti tahun 2011. 2011 akhir lah. Jadi setelah puasa dan belajar-belajar tadi yang lainnya, akhirnya saya ke Sunda Kelapa. Masih Sunda Kelapa. Masih Sunda Kelapa. Ustadz kayak nama yang saya datin bukan? Aduh saya nggak inget ya. Nggak. Iya. Jadi situ pokoknya ada Ustadz yang Ambon gitu, yang hitam dekil, nah itulah Ustadz kayak nama lah. Tapi ilmunya mantap ya. Masya Allah ya. Nggak inget ya? Nggak inget saya nggak inget. Nah alhamdulillah saya akhirnya memutuskan tadi untuk syahadat. Alhamdulillah. 2012 itu saya syahadat, sambil saya coba pendalaman lagi. Kan ilmu saya pasti masih dangkal sekali, gitu ya. Saya along the way saya ngerasa banyak sekali nih yang ilmu-ilmu yang tadi ya harusnya bisa didakwahkan juga. Nah akhirnya 2013 saya buatlah fintech syariah. Ya kan fintech pakai teknologi tadi, dengan teknologi bagaimana mendorong ekonomi syariah Indonesia nih supaya bisa bangkit, karena percuma kita ngomong potensi kita sebagai populasi Muslim terbesar dunia, tapi terbukti 30 tahun lebih masih begini-gini aja ya. Kerdil sekali. Nah ini apa nih fintech syariah nih? Nah, saya pengen denger nih. Wah, ini kayaknya menarik nih ya, para pemirsa ya. Fintech syariah. Ini ada urusan dengan keuangan gitu, Pak? Betul.
Fintech. Financial Ini technology. financial. Ya, tech-nya teknologi. Teknologi. Wah, financial teknologi syariah. Wah, kita dengerin ya. Coba ini apa nih ya. Silakan Pak Ronald Baik, nih. pada secara simpel ya penjelasannya tentang fintech dulu nih. Fintech sendiri kan sebenarnya kan segala transformasi dan inovasi dalam sektor keuangan. Contoh, kita semua mungkin sudah pernah pakai digital payment, OVO, GoPay, Dana, dan lain sebagainya. Itu juga fintech, tapi kategorinya fintech payment. Nah, sedangkan yang namanya inovasi berkembang terus. Sekarang ada lagi yang namanya fintech peer-to-peer, fintech equity crowdfunding. Lalu ada lagi fintech. Mungkin Bapak ada ininya? Ada slide-nya. Slide-nya di sini. Nah, ini ya. Saya sambil nanti biar para pemirsa juga bisa melihat slide-nya Pak Ronald ya. Iya, boleh. Nah, jadi di sini Pak ya tadi. Di sini. Baik. Di slide ini menggambarkan tadi 4 kuadran besar dari fintech, gitu ya. Nanti syariahnya akan saya tambahkan di bagian belakang ya. Tadi kuadran kiri atas nih ada fintech payment. Ya, kalau saya bilangnya payment, clearing, dan settlement. Di mana ini adalah fintech yang di bawah Bank Indonesia, yang khusus menangani transaksi. Gitu ya. Semua yang berbau transaksi itu di bawah fintech payment. Jadi yang kayak misalnya GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, iya, Sendit sekarang, Sendit, dan lain sebagainya. Itu kan semuanya fintech yang memang berurusan dengan transaksi. Gitu ya. Itu di bawah pengawasan Bank Indonesia. Betul. Nah, terus? Di kuadran 2, 3, dan 4 itu adalah fintech-fintech di bawah OJK dengan kategori tadi ya, pertama fintech peer-to-peer lending, gitu ya. Lalu ada lagi namanya fintech securities crowdfunding. Lalu ada lagi yang namanya inovasi keuangan digital. Nanti ada beberapa slide yang coba gambarkan. Nah, sebelum lebih lanjut, saya akan coba tarik belakang sedikit ya. Awalnya fintech ini memang berawal dari konsep crowdfunding. Masyarakat mungkin sudah lebih familiar nih. Coba, sorry Pak. Ini kan nggak semua pemirsa paham bahasa Inggris nih Pak. Crowdfunding ini berarti pengumpulan dana gitu Pak. Betul. Kalau simpelnya gini, kalau secara harafiah crowd dan funding. Crowd itu kan kumpulan orang. Funding itu membiayai. Jadi sekumpulan orang membiayai sesuatu. Pembiayaan yang ditanggung bersama gitu kali Pak ya. Yang dilakukan bersama-sama. Iya, contoh arisan. Itu kan konsep lama. Tapi dulu tidak ada teknologi. Sehingga kalau orang mau urunan harus ketemuan. Ya kan? Sekarang ada sebuah platform memudahkan proses urunan secara online. Sehingga bisa dilakukan dari mana aja, kapan saja, sambil ngapain aja. Nggak ketemu gitu ya. Nggak ketemu nggak bisa. Silaturahmi dong Pak kalau nggak ketemu Pak. Nah, tapi kan yang penting tujuannya Pak. Tujuan. Iya. Silaturahmi tapi nggak ada hasilnya juga nggak bagus. Nah, dengan platform digital seperti ini ada manfaat yang bisa dilakukan Pak. Ya, mungkin yang sederhananya ada yang sifatnya buat sosial, ada lagi yang sifatnya buat komersial atau investment. Nah, di sini ada slide menggambarkan tentang tadi crowdfunding yang sifatnya sosial, seperti ada donation crowdfunding. Mungkin teman-teman pemirsa nih sudah pernah dengar kitabisa.com, ACT, Dompet Duafa, dan lain sebagainya. Tadi dari Pak Doni juga ngajak teman-teman, ayo urunan buat tadi ya, zakat, infak, dan sebagainya. Sekarang zakat, infak, sedekah, wakaf, ziswaf ya, itu bisa dilakukan secara online. Jadi nggak peduli siang malam lagi ngapain, itu ketika lagi dapat rezeki, pengen berbagi, bisa ke platform. Keren. Bisa langsung tuh ya? Bisa langsung. Dan yang tidak kalah powerful adalah untuk specific purpose atau untuk tujuan lebih spesifik. Berarti ada kayak semacam project tertentu. Betul, campaign. Kalau dulu kan namanya open donation. Ya udah semua kumpulin, nanti lembaga tersebut yang akan menyalurkan. Berarti yang harus membuat project itu atau nama itu di dalam platform itu adalah si yang punya ini. Betul. Jadi misalkan lembaganya ini punya ide, kita mau tadi beli gereja. Kan taruh di platform. Bisa dikasih deskripsinya, sama kayak kita mau belanja online. Ya kan, mau beli gerejanya di mana, berapa biayanya, lalu peruntukan berapa aja, gitu ya. Sambil bisa diupdate ke para donatur. Kebayang. Jadi mereka benar-benar involved dalam satu campaign yang memang spesifik. Tahu berapa sudah terkumpul. Karena kan gini Pak, dulu itu kan kalau orang urunan seperti biasa, mungkin cuma dikasih tahu baru terkumpul sekian. Tapi targetnya berapa? Ya, dengan kita sama-sama tahu, tinggal 3% lagi komplit. Saya terdorong untuk bantu. Oh, berarti nanti lain kali kalau kita mau beli gereja, kita jadiin masjid, kita bisa pakai platform ini. Waduh, gimana? Bisa. Boleh ya, kita coba lagi ya. Insya Allah. Lanjut. Saya lanjut dulu. Jadi itu yang pertama, konsep tadi donation crowdfunding. Nah, yang kedua ada yang namanya reward crowdfunding. Ini di Indonesia belum banyak yang berhasil. Namun kalau contoh yang besar di luar negeri itu ada Kickstarter. Kickstarter. Pernah tahu ya? Indiegogo. Saya pernah pakai. Nah, itu adalah reward crowdfunding. Di Indonesia ada satu contoh sebetulnya reward crowdfunding. Waktu itu ada
kampanye buat membangun pesawat buatan dalam negeri. Oke. Karya anak bangsa. Ya. Pesawat R80 yang diinisiasi oleh Pak B.J. Habibie almarhum. Ya kan, waktu itu buat pesawat R80, kalau kita support 200.000, nanti dikasih t-shirt. Oke. Ya, nah, jadi sebenarnya seolah-olah kayak beli t-shirt aja sebenarnya gitu ya. Iya, tapi ada tujuan lainnya. Tujuannya. Supaya tadi membentuk tadi sebuah campaign sampai berhasil. Ya. Nah, waktu itu kan kalau 400.000 supportnya dikasih hoodie. Oke. Gitu ya. Kalau kita donasi atau supportnya 700.000, dikasih jaket. Ada logo R80-nya. Nah, itu adalah contoh dari reward crowdfunding. Powerful banget. Ada sesuatu yang diberikan kepada betul, sebagai tanda terima kasih. Oke. Jadi clear lah ya. Ini simple. Nah, berikutnya adalah yang masuk kategori investment atau untuk sesuatu yang komersil. Ada 2 subkategori di sini. Yang pertama adalah peer-to-peer. Kalau di Indonesia namanya peer-to-peer lending atau peer-to-peer financing kalau syariah. Nah, yang jenis kedua adalah equity atau yang baru-baru ini namanya berubah menjadi securities crowdfunding. Bedanya apa sih? Bedanya adalah kalau yang peer-to-peer tadi itu bersifat project base. Jadi misalkan ada UKM yang lagi butuh modal kerja, sedang butuh permodalan, bisa taruh proyeknya di online. Nanti masyarakat yang lihat tertarik bisa urunan online, gitu ya. Membiayain proyeknya. Ketika proyek tersebut dideliver, berhasil, invoicing, dibayar, bagi hasil. Masya Allah, keren tuh Pak. Jadi ini seolah-olah kayak semacam kerjasama membantu berjamaah gitu Pak ya? Betul, berjamaah secara online. Ini bagi hasilnya Pak ya? Bagi hasil. Nggak ada riba nih berarti? Insya Allah tidak ada riba. Insya Allah. Karena penting nih, karena kami platform digital, begitu kami ada unsur ribanya, netizen kan kejam-kejam Pak. Iya. Tinggal ditulis, wah ini kok akadnya begini nih. Berarti nanti ada akadnya? Ada Pak. Oke. Tugas kami adalah menyediakan struktur akadnya, termasuk monitoringnya. Termasuk collectionnya, termasuk repaymentnya. Sehingga masyarakat ada third party, pihak ketiga yang bantu proses untuk tadi strukturnya sampai pembayarannya. Terus untuk menjamin menjamin kepada orang yang membantu itu apa? Menjamin dalam artian bagaimana gini, karena kan kami terregulasi Pak. Jadi arus uang itu sangat dimonitor sama OJK. Jadi ketika kami ada campaign itu kami harus memastikan bahwa proyek ini real. Ya kan, jadi sehingga ketika nanti proyek itu dibantu, itu semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Karena kami kan konsepnya syariah. Jadi kita harus mau bagi untung dan bagi resiko, Pak. Asalkan akuntabel. Ya kan, karena investor mau rugi tapi tidak mau dibohongi. Ya banyak kejadian. Itu penting ya, itu penting ya. Oke. Nah, jadi tugas kami adalah memastikan proyek tersebut valid, terverifikasi, lalu prosesnya kami bantu monitoring. Berarti Pak Ronald ini yang menjaga si pelaku proyek ini sama yang mendanai proyek ini ya. Betul, memfasilitasi. Betul. Pak Ronald juga yang memastikan. Betul. Gitu ya. Tapi tidak ada kami garansi, ini pasti untung. Karena jadi tidak syariah. Pasti untungnya nggak dijamin. Tapi pasti syariahnya, pasti realnya insya Allah ya. Iya. Karena tadi ya tugasnya kami kan tadi sebagai platform digital sangat mudah diakses oleh orang. Kalau kami ada hal-hal yang belum sempurna, kami sangat terbuka untuk dikasih masukan tentunya. Ya, para pemirsa ya, kalau mu'alaf yang bisnis yang begini nih ya, harus benar-benar jaga nih. Jangan sampai ada sedikit pun riba gitu ya Pak ya. Insya Allah. Nah, ini saya lanjut dikit nih Pak Dondi. Kan tadi saya bicara tentang peer-to-peer. Kan tadi project base gitu ya. Jadi berbagi hasil berdasarkan projectnya. Nah, ada lagi yang namanya equity crowdfunding yang sekarang berubah menjadi securities crowdfunding di OJK. Sesuai namanya, equity. Ini konsepnya seperti IPO, Pak. Ya kan, kalau saya bilang ini adalah mini IPO. Dulu UKM kalau mau dapat dana dari publik harus ke pasar modal. Buat tadi ya dikurasi segala macam. Nah, hari ini TBK. Hari ini dengan konsep equity atau securities crowdfunding, UKM bisa jual sahamnya melalui website. Kebayang ya? Banyak banget itu yang dipotong ya, berarti prosesnya ya. Betul. Jadi sekarang kita bicara UKM dapat akses kepada publik, mendapatkan investor baru. Ini boleh Pak sama OJK begini? Boleh. Sudah ada peraturannya. POJK nomor 57. Wih, keren. Nah, di sini ada sebuah peluang besar, ya kan, sehingga UKM-UKM yang tadi sulit scalable, susah naik kelas, dengan platform bisa dibantu oleh masyarakat. Berjamaah lagi. Dan tidak saling kenal. Syariah lagi. Syariah insya Allah. Masya Allah. Belajar di mana Pak? Ini learning by doing. Serius? Iya, 2013. Pada waktu merintis perusahaan itu? 2013 belum ada peraturan pemerintah tentang fintech, Pak. Sedangkan kami sudah jalankan bisnis ini dari tahun 2013. Wih. Terinspirasinya dari mana, Pak? Baik.
Baik, kalau bicara konsep urunan kan sudah lama, Pak. Kita sudah tahu. Bedanya sekarang. Tapi kan ini beda dalam hal platform ya. Betul, platform karena kami percaya ini mempunyai kekuatan lebih accessible, ya kan juga lebih luas. Dan tadi orang sekarang bisa punya akses langsung kepada real sector project. Kalau dulu kan orang taunya investasi ya ke pasar modal dan lain sebagainya, sampai ke mungkin naruh uang di bank segala macam. Sekarang kita punya kesempatan membiayai sektor real dengan konsep bagi hasil. Dulu, Pak, kalau yang ini yang tadi, ini nih, yang investment ini, ini plafonnya range-nya antara berapa sampai berapa? Baik, secara peraturan di OJK sesuai dengan pasal 10 ini ya, POJK nomor 10, kita bisa biayain kalau dari etis ya, itu dari 100 juta sampai dengan 2 miliar. Berapa? 100 juta? Minimal 100 juta sampai dengan 2 miliar. Di bawah 100 juta nggak dilayanin? Kalau yang mungkin platform lain bisa. Kan platform lain maksudnya bukan tapi etis, betul. Jadi tapi di fintech juga tapi. Di fintech juga. Oke. Jadi kalau bicara hari ini, Pak, ada 102 platform fintech yang sudah resmi berizin. Banyak amat. Banyak, Pak. Itu pun sudah berkurang dari 165 tahun 2021. Nggak pusing tuh ngeliat 102. Tapi masyarakat mungkin lebih tahu dengan pinjol. Hati-hati ya, itu pinjol hati-hati ya. Nah, pinjol kemarin aja tahun lalu tuh tercatat sekitar 3.800 fintech ilegal atau pinjol yang ditutup oleh Satgas Waspada Investasi. Nah, ya kan, bayangkan yang resmi cuma 102. Memang kelihatannya mudah ya Pak ya dapat pinjaman lewat pinjol ya. Tapi bahayanya Pak. Aduh, penagihan tidak manusiawi, sampai kasus bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, tentunya kami di asosiasi juga menghimbau masyarakat tadi untuk pastikan dulu kalau mau pakai fintech atau pinjol, pastikan yang sudah resmi. Gimana cara tahu Pak udah resmi? Baik, ada beberapa cara ya Pak. Pertama, bisa ngecek langsung ke OJK. Ada situsnya OJK di ojk.go.id atau langsung ke call centernya OJK di 157. Oke. Bisa cek. Atau kedua, nanya gitu ya. Pinjol ini resmi enggak gitu resmi ya? Atau enggak, betul. Nah, yang kedua adalah bisa ke asosiasi. Cek di listnya membernya asosiasi apakah ada atau tidak mereka. Nama asosiasinya asosiasi apa tuh Pak? Nah, kita di Indonesia ada beberapa. Kalau mau syariah, saya fokus ke syariah aja. Kalau yang di syariah, kita namanya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Kalau di Instagramnya namanya fintechsyariah.id. Nah, masyarakat bisa kunjungi, langsung lihat-lihat tuh siapa aja sih member kami yang memang sudah resmi, boleh beri. Tapi kalau pinjol itu kan nggak ada yang syariah ya? Betul, makanya saya fokus ke syariah aja Pak. Iyalah. Memang pinjol sih sepertinya mudah ya mendapatkannya ya, tapi yaitu masih ada ribanya, kemudian juga cara-caranya nih ya Pak. Aspek keamanan juga Pak. Keamanan juga ya. Data pribadi kita kan banyak yang di sabotase. Oh gitu ya. Bukan hanya sabotase tapi juga dieksploitasi Pak. Iya. Kan data kita pindah-pindah. Nah, ini mudah-mudahan Pak Ronald nanti bisa menjelaskan lebih lanjut solusi buat para pemirsa, terutama untuk pelaku bisnis ya Pak ya. Bagaimana caranya berbisnis yang syariah. Insyaallah. Nah, lanjut Pak. Baik. Nah, tadi udah clear ya tentang konsep-konsepnya. Tadi juga saya sempat menghimbau untuk pastikan pakai fintech yang sudah resmi berizin dari Otoritas Jasa Keuangan maupun dari Bank Indonesia. Nah, ini saya mungkin skip ya Pak beberapa fintech syariah yang ada di Indonesia yang sudah resmi. Ya ada Amanah, Alami, Dana Syariah, Duha Syariah, Koswa, Papitupi Syariah, dan ada Etis. Ya, Etis alhamdulillah platform saya yang tadi saya cerita dari tahun 2013. Ya, di mana kami memang fokusnya adalah sebagai platform. Ini mungkin contoh-contoh Pak Dondi ya dan pemirsa. Ini beberapa fintech syariah. Kalau Bapak Ibu lihat semua, ini konsepnya seperti marketplace. Marketplace yang kita tahu kan ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain sebagainya ya. Mereka adalah marketplace yang mempertemukan penjual barang dengan pembeli barang. Nah, fintech syariah itu adalah platform yang mempertemukan yang punya project dengan yang punya dana. Nah, yang punya dana ini bisa urunan untuk membiayai proyek tersebut. Ketika proyek tersebut di-deliver, lalu juga sudah invoicing, dapat pembayaran, berbagi hasil. Terus fintechnya dapat duit dari mana Pak? Baik, sebagai platform kami punya yang namanya platform fee. Sama kayak belanja pakai Gojek misalkan. Kan ada platform fee, ya kan 3.000, 1.000. Fokusnya kami di situ. Sebagai platform yang memfasilitasi, kami dapat fee. Bapak dapat fee-nya dari si pemilik project sama yang punya dana? Bukan. Kami hanya dapat fee dari yang punya project. Yang punya dana tidak kasih Bapak fee? Tidak kasih kami fee. Ya, jadi konsepnya kalau secara akad namanya wakala bil ujroh. Agency fee lah. Agency fee. Di mana kami ketika ketemu UKM yang mau dapat pembiayaan, kita akan negosiasi dulu. Pak, ini bagus nih, kita mau gitu ya. Nah, nanti akan ada akad wakala bil ujroh. Nanti Pak Ronald juga menganalisis dulu ya projectnya ya? Harus Pak.
ini visible nggak gitu ya? Betul. Oke. Kalau nggak masyarakat nanti yang jadi korban. Iya. Ya kan. Jadi kami harus punya kemampuan untuk memverifikasi data, lalu menganalisa resiko. Termasuk Pak Ronald juga menganalisis untuk marketnya. Betul. Oh. Betul Pak. Contoh misalkan nih Pak ya. Iya. Contoh pada saat kemarin COVID, kan beberapa sektor lagi terdampak Pak. Iya. Contoh misalkan di perhotelan. Iya. Ya kami kan nggak mungkin naruh proyek di perhotelan. Resikonya terlalu tinggi. Iya. Nah tapi misalkan waktu itu ada COVID, sektor kesehatan tinggi. Ya kami ada proyek kesehatan kita taruh. Karena rasional masyarakat, oh ini kan emang lagi butuh. Pasti diutamakan nih pembayarannya segala macamnya. Nah itu adalah tugasnya platform. Gitu ya. Jadi bukannya kami sebagai perbankan atau sebagai lembaga keuangan seperti biasa, tapi tugas kami adalah sebagai platform tadi. Nah ini contoh nih Pak ya, kita ada slide tentang etis. Tadi ketika masyarakat sudah gabung dengan kami, nanti ada project-project yang available. Tinggal diklik, ya misalkan di sini ada detail campaign, detail kampanye, bisa dibaca Pak. Dibaca itu siapa sih pengusahanya, paymasternya atau bohirnya siapa sih, sudah berapa lama di industri, lalu ada project yang ngapain, pengadaan, konstruksi dan lain sebagainya. Pak, rata-rata satu project itu berapa lama ngumpulin dananya? Kita cukup beragam sih Pak ya. Dulu kan kalau atau awal-awal masih lama ya. Sekarang kita mungkin 2-3 hari Pak. Hah? Iya. Itu? Yang ini bahkan ada beberapa yang cuma berapa menit aja. Hah? Iya. Kami pernah rekor kemarin itu 1,5 M 3 jam ya. Wish. Cius Pak, cius. Serius. Hah? Sudah begitu cepatnya ya? Iya, cepet banget Pak. Berarti yang punya dana juga sudah percaya dengan fintech berarti. Baik. Nah ini tricky Pak. Ya. Karena tugas kami hanya men-showcase project Pak. Memang tadi ya, kalau seperti marketplace, kalau yang dijual barangnya jelek-jelek, orang nggak mau datang lagi. Oke. Jadi kalau kami sudah proven 100 project lebih, ternyata hasilnya baik, orang percaya platform. Tapi bukan tanggung jawabnya platform ya. Karena ini bicara investasi ke sektor real. Makanya kami harus bisa menginformasikan sedetail mungkin. Projectnya apa, yang ngerjain siapa, pengalamannya apa, bohirnya siapa, resikonya apa, mitigasinya apa. Silakan dibaca. Tertarik silakan invest atau silakan biayai. Tidak tertarik tidak apa-apa. Berapa lama Pak dari si pemilik dana ini begitu dia invest sampai bagi hasil itu berapa lama rata-rata? Rata-rata di kami tergantung project Pak ya. Kalau ada yang project rata-rata sih 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Ya, jadi banyakan kami memang biayain PO atau SPK. Oke. Oh berarti saya boleh dong? Bisa. Dengan senang Serius hati. nih? Dengan senang hati. Ya kan kami fungsinya sebagai platform. Jadi kami selalu butuh project. Iya. Kami selalu butuh investor. Oke. Iya kan. Sama aja kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee selalu butuh penjual dan butuh pembeli. Iya. Ya kan, semakin penjualnya bagus-bagus, semakin banyak juga yang datang buat beli barang. Semakin proyek kami bagus-bagus, semakin banyak calon investor yang masuk juga. Iya. Gitu. Wah, gitu nah, ya. yang menarik adalah Pak Dondi, ini menjadi sebuah panggung sebenarnya. Makanya saya selalu berusaha mengedukasi kepada mitra, Pak, kami bukan minjemin duit ya, tapi kami menyediakan sebuah panggung buat Bapak dapat akses kepada investor. Bapak satu kali berhasil, 2 kali berhasil, 3 kali berhasil, 4, 5, 6 orang ngantri Pak. Justru malah pengen gitu ya. Sama kayak belanja online. Satu penjual sama-sama jualan handphone. Speknya sama. Satu baru jualan 1, satu jualan 100. Ya sudah 100 kan percaya Pak. Harganya lebih mahal sedikit nggak masalah. Betul. Nah jadi ini adalah platform buat tadi menunjukkan bahwa kita bisa amanah, bisa mengeksekusi proyeknya dengan baik. Dengan seperti itu Pak, benar-benar kita bisa naik kelas. Dulu kan mohon maaf ya kalau teman-teman pengusaha itu begitu kerjanya bagus dikasih proyek terus. Betul. Kolateralnya masih disekolahin. Iya. Sebenarnya prinsip itu sih sama ya. Saya juga sebagai kontraktor juga yang saya harus pegang, jaga, lindungi itu adalah kepercayaan dari customer terhadap saya. Betul. Gitu ya. Kalau selama mereka percaya dengan saya nggak perlu minta project. Begitu ada project mereka cari saya. Betul. Gitu ya Pak ya, sama ya. Problemnya kan biasanya di cash flow Pak. Ya kan kita kerjanya bagus, proyeknya belum selesai, belum dibayar, udah dapat proyek lagi. Iya. Bingung. Betul. Nah hari ini kalau teman-teman bisa berusaha dengan baik, dapat pembiayaan dari platform seperti kami, maka akan terbangun kredibilitas. Ya kan? Pak boleh ceritakan nggak Pak, range-nya berapa bagi hasilnya itu Pak? Kira-kira yang dari paling rendah sampai paling tinggi? Baik, kita benar-benar beragam ya Pak. Jadi kita gini, kenapa kami tidak spesifik? Oh, kalau sebulan setara dengan 2,5% misalkan. Iya. Kenapa tidak begitu Pak? Iya. Karena kami tidak mau karena setiap sektor itu beda margin, Pak. Sektor tertentu margin tipis. Betul. Ya kan, sektor tertentu margin tebal. Betul. Kalau bisa berbagi dengan investor lebih baik, kenapa tidak?
kan pertanyaannya apakah ada kolateral atau tidak? Ya. Jaminan. Ya. Di kami kolateral adalah opsional. Kalau ada kolateral bisa buat nego, karena kan resiko lebih rendah. Ya. Tapi kalau tidak ada kolateral, tolong disesuaikan. Oh. Karena resiko lebih tinggi. Nah, di kami percaya bahwa kami sedang mengedukasi publik semuanya ya. Kita berbagi potensi profit atau keuntungan dan berbagi potensi resiko. Asalkan akuntabel, maka resiko itu bisa dibagi, Pak. Jangan seperti tadi ya, banyak yang ini syariahan doang. Ya kan prakteknya masih nggak syariah gitu. Cuman ganti terminologi doang. Nah, itu yang kami coba rubah paradigmanya. Dengan cara apa? Dengan cara investor akan dapat update project progress-nya. Ya kan kalau yang terjadi biasanya Pak, ini proyeknya berapa lama? 4 bulan. Oke, saya taruh uang. Kita merem. Bulan keempat mana fulus aneh, mana profitnya. Dibilang ini belum dibayar segala macam, orang nggak terima. Ya tapi kalau kita dari progresnya dalam 4 bulan tersebut, ini ya barang sudah nyampe ya, ini lagi dikerjain, ini lagi mulai dikirim, ada BAST-nya, invoice-nya. Kita berpartner Pak. Ada grace period nggak Pak? Ada, bukan grace period. Selama bisa dibuktikan gini Pak, misalkan ada project, anggap 5 bulan. Iya. Ternyata di bulan keempat sudah dibayar. Iya. Bagi hasil. Enggak, tapi kalau yang mundur telat? Kalau seandainya memang bisa dibuktikan bahwa ini belum dibayar, contoh nih, invoice-nya sudah ada, lalu BAST sudah dilampirkan juga, lalu ternyata ada keterangan pihak bohirnya, direktur keuangannya lagi kena COVID, mundurlah 1 bulan. Selama ada itu Pak, tidak ada denda. Bisa diterima itu ya? Tidak ada denda. Fair enough Pak, fair enough. Nah, karena konsep syariah itu kan bicara tentang keadilan, fairness, transparansi dan lain sebagainya. Berarti nggak ada denda Pak? Nggak ada denda. Keren Pak itu. Ya kan, yang fair begitu Pak. Iya. Makanya saya bilang ini partnership ya, bukan minjemin duit. Tapi harus bisa dipertanggungjawabkan. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena kita lagi ngebangun kepercayaan orang. Iya. Ya kan, selama itu kita buktikan semuanya, delivery kita oke. Jadi ini sebenarnya Pak Ronald lagi bisnis kepercayaan ini kalau begini. Betul. Dan ya? Betul. Dan bisnis kita, amanah berarti ini kalau begini. Betul. Pengennya sih dapat mitra-mitra yang bisa amanah juga Pak. Keren Pak. Semakin banyak yang amanah, semakin terbang bareng kita. Iya. Intinya begitu. Keren nih bener nih, waduh. Ya. Berarti yang Pak Ronald cari ini adalah pelaku bisnis atau yang pemilik proyek yang amanah gitu. Betul. Ya. Betul. Semakin amanah, semakin orang pada ngantri ya, betul, membantu ya. Betul. Kami nggak usah cari mitra terus-terusan Pak. Iya. Dari yang ada udah ngantri ya. Ngantri bisa mutar jalan terus. Betul. Seperti tadi bilang apa, 1,5 miliar proyek dibiayai hanya dalam waktu 1 jam. 3 jam. 3 jam. Iya. Bayangin. Iya. 1,5 miliar 3 jam. Ya karena tadi masyarakat pengguna kita makin banyak. Iya. Biasanya kalau udah mulai tuh pembiayaan ketiga, keempat, kelima, orang kadang nggak usah pikir lagi Pak. Iya. Ini kan kelihatan ya. Bapak tadi bilang ini kan buat UKM. Iya. Berapa modal minimal yang Bapak bisa biayain? Atau carikan pendananya? Kalau kami minimal 100 juta Pak. 100? Iya. Nggak ketinggian Pak? Jadi gini Pak, kan ada level-levelnya Pak. Iya. Ada fintech lain yang bisa biayain mungkin dari 5 juta sampai 20 juta. Iya. Ada yang bisa dari 20 juta 100 juta. Nah kami hari ini kemampuannya di minimal 100 juta Pak. Minimal 100 juta? Iya. Oh. Kalau yang fintech lain itu berarti perusahaan lain? Perusahaan lain. Oh. Sama aja gini kan ya, ada banking yang memang spesifik ke UKM, ada spesifik banking ke mikro. Nah itu beda gameplaynya. Iya betul. Cara penanganannya akan berbeda. Oke. Nah kami hari ini baru sanggup melayani ya tadi Pak 100 sampai 2 miliar misalkan. Iya. Di atas 2 miliar pun Bapak juga belum bisa. Peraturan OJK nggak bisa Pak. Oh peraturan OJK. Iya nggak boleh. Saingan sama bank nanti kita. Oke. Waduh, masya Allah keren ya ini ya. Iya. Nggak percuma ya hari ini kita ngobrol dengan Pak Ronald ini tadi ngomong begini nih sudah begitu banyak wawasan yang kita bisa dapat ya, terutama buat para pelaku bisnis. Ini sebuah kesempatan yang sangat bagus di mana setiap proyek dari pelaku bisnis itu bisa dijalankan bersama-sama secara syariah, secara berjamaah ya, tanpa riba. Nah, dan bisa sesuai dengan kepentingan masing-masing ya. Betul. Yang kita jagain itu Pak. Iya. Makanya ketika bicara tadi bagi hasil berapa, saya nggak bisa jawab. Karena tadi setiap segmen itu ketika kita terima dokumen, kita akan nanya marginnya berapa sih Pak? Kira-kira mau bagi hasil berapa? Kita tanya dulu sama yang punya proyek. Kalau akad musyarakah kan compliance-nya yaitu kami yang punya dana itu tidak boleh melebihi kontribusinya. Misalkan ada proyek butuh 1 miliar, kita support 500 juta atau 50%. Sebagai investor tidak boleh minta lebih dari 50%. Tapi misalkan si pengusahanya bilang, saya mau kasih 10% aja buat si investor. Selama hitungannya masuk, nggak masalah Pak.
Makanya konsepnya bagi hasil, kita negosiasi berapa yang mau di-sharing kepada ya, kalau bagi hasil kan istilahnya masih syariah lah ya. Betul. Nah, tinggal ngejaga tuh bagaimana tuh jangan sampai ada yang bocor sampai ke riba ya. Kalau kita lihat prakteknya Pak, memang kan ada yang namanya tazir tawid, seperti denda itu Pak. Nah ini sebetulnya ada fungsinya Pak. Supaya untuk menjaga aja. Selama itu tidak bukan kesengajaan dan bukan kelalaian, itu harus bagi resiko. Tapi kalau ternyata di tengah jalan kelihatan nih Pak, uangnya udah diterima, terus sebagian dipakai buat yang lain dulu. Itu kan harus ada pertanggungjawabannya. Berarti udah nggak amanah dong itu. Betul. Makanya sebenarnya ada tazir dan tawid kalau terbukti side streaming. Tapi dana tersebut bukan dianggap sebagai keuntungan investor. Pak Ronald, mohon maaf azan dulu Pak ya sebentar ya. Baik, nah kita lanjutkan. Tadi kita sudah mendengarkan azan. Pak Ronald, ini jadi tadi pembicaraan yang ya cukup dalam ya kalau buat saya. Mungkin buat para pemirsa yang lain juga cukup dalam nih. Terutama yang bukan pelaku bisnis nih. Kalau buat pelaku bisnis kayaknya udah pada mulai siap-siap nih kayaknya. Tapi masalahnya nih minimal 100 juta ya pendanaan sampai 2 miliar. Terus bisnis flow-nya gimana? Baik. Kalau saya tadi sempat jelaskan ya kan kami marketplace. Jadi kami selalu butuh project dari mitra dan juga butuh pendana. Nah, bagi teman-teman yang belum punya project tapi punya rezeki ingin coba produktifkan, bisa juga ke platform. Jadi semuanya bisa ikutan dalam platform ini. Karena konsepnya tadi ini mempertemukan yang punya project dengan punya uang. Nah, flow-nya gimana? Cukup daftar dulu biasanya ke platform, baik itu punya saya maupun yang lain ya. Yang daftar sama-sama nih, yang punya project dan yang punya dana nih ya, sama-sama daftar. Daftar dulu, nanti ke platformnya bisa di etis.co.id. Nah, lalu nanti pada saat mau daftar itu ada kolomnya, mau daftar sebagai lender atau sebagai mitra. Kalau memang punya project silakan daftar sebagai mitra. Tapi kalau punya dana silakan daftar sebagai lender gitu ya. Dan bisa mulai berinvestasi dari 1 juta rupiah. Investasinya bisa dimulai dari 1 juta rupiah. Betul. Sampai tidak terbatas. Sampai 2 miliar tadi. Maksimalnya untuk invest? Untuk satu project. Untuk satu project. Iya, tapi kalau uangnya banyak yang mau invest ke berapa project silakan aja. Kan gitu ya. Pak Ronald tidak menyediakan akun titipan gitu? Itu dipastikan 100% ilegal. Oke. Ya. Terus lanjut Pak. Ya, jadi memang tadi penting banget poin yang barusan. Kami di fintech tidak boleh melakukan investasi. Saya sebagai direktur tidak boleh melakukan investment ke proyek tersebut. Tapi kami hanya boleh memfasilitasi. Kenapa? Karena tugas kami hanya sebagai platform. Kami tidak boleh mengelola uang. Jadi kami hanya benar-benar tempat mempertemukan tadi Pak, proyek dengan pendana tadi. Nah harapannya tadi masyarakat udah mulai terlibat. Dan ini bisa sama-sama scaling up si UKM-nya. Sambil kita juga memproduktifkan dana yang kita punya. Nah, sesimpel itu sih. Sebagai sebuah platform ya. Oke, terus jadi boleh cerita sedikit Pak mungkin sebelum kita kembali ke masalah yang utama ya. Achievement Bapak gimana selama ini jadi? Baik. Ya alhamdulillah dari tahun 2013 saya merintis nggak punya tim, saya waktu itu benar-benar bangun ini dari nol ya, dari bangkrut malah. 2013 itu berarti sekarang tahun ke-9 ya? Tahun ke-9 betul. Jadi dari saya pertama kali mualaf, lalu saya 1 tahun coba mempelajari tentang ekonomi syariah, saya ngebentuk ini dengan kawan saya. Bapak belajar ekonomi syariah dari mana? Ini, saya buta tentang ekonomi syariah, tapi kan sebagai platform syariah harus ada DPS. Nah DPS saya kan tentunya sambil saya cari project, terus menstruktur project, saya belajar Pak. Dan saya makin mengenal bahwa ekonomi syariah itu benar-benar tentang fairness, tentang konsep keadilan, transparansi dan lain sebagainya. Ya kan? Jadi ini penting banget menjadi cikal bakal saya mengerti kenapa saat ini orang di luar negeri Pak banyak menganggap ekonomi syariah itu bukan ekonomi umat Islam, tapi ekonomi yang lebih ke keadilan, transparansi dan lain sebagainya. Sama ketika mereka melihat bahwa produk halal itu bukan produk yang dikonsumsi umat Islam aja, tapi ini premium produk. Karena untuk semua manusia. Untuk semua manusia, untuk kebaikan. Kenapa? Karena bukan hanya bicara dari prosesnya aja yang sudah harus clean gitu tapi sampai ke bicara peri kehewanannya Pak, atau animal welfare-nya. Peri kehewanan. Ya kan dia pasti disembeli nggak boleh sakit, nggak boleh kena najis dan lain sebagainya. Jadi ini benar-benar premium produk. Nah itulah kenapa Indonesia harusnya kita melihat potensi tersebut bukan hanya jadi konsumen tapi jadi produsen Pak. Wah itu ya. Jadi pelan-pelan nih produk-produk dari
yang dilandasi dengan hukum Islam itu sekarang sudah mulai diterima di kalangan non Muslim ya. Iya, karena mereka udah ngerti Pak. Dan banyak kan ini terjadi di negara-negara maju. Itulah kenapa kalau kita lihat produsen produk halal terbesar di dunia bukan negara Islam. Hah, gitu ya? Iya. Malah gitu ya? Kita lihat Australia, iya, Brazil, betul. Bukan Pak. Yang lucu ada data Pak. 2019 Indonesia dicatatkan sebagai negara dengan fintech syariah terbanyak di dunia. Oke. 2020-2021 pada saat COVID, Inggris menjadi negara paling banyak fintech syariah di dunia. Aku begitu. Oh iya, karena Inggris juga kan pusat keuangan, terus maksudnya juga Muslim pertumbuhannya cepat sekali di sana ya. Dan tadi Pak, ya kita lihat ya di platform kami sendiri ada 20% lebih investor kami non Muslim. Hah? Non Muslim. 20% lebih. 20% lebih non Muslim. Bahkan mitra kami 25% non Muslim. Hah? Tapi berangkat secara syariah Pak. Ini sambil dakwah namanya. Iya. Ngajarin bahwa syariah itu bukan bicara cuma akadnya tok, tapi pelaksanaannya dan dari mana fairness-nya. Ini yang sedang kita diterima oleh mereka ya. Iya Pak. Dan bahkan ya tadi mereka ngerasa, iya ya ini adil ya. Fair ya. Fair. Iya. Ya kan, ya kalau mohon maaf ya kalau di konvensional kita terlambat, mau proyeknya berhasil kayak mau kita sakit-sakitan apapun nggak masa bodoh. Mana fulus aneh, mana profit aneh. Nggak ada tuh istilahnya keadilan tadi ya, apalagi kalau emang benar-benar sebetulnya kita sudah berusaha dengan baik. Iya. Nah ini adalah tadi wujud dari dakwahnya melalui fintech syariah tadi Pak. Bahwa dengan teknologi sekarang Islam tidak lagi dianggap kuno, tidak lagi dianggap lambat. Dengan transparansi menghindari goror dan lain sebagainya. Terkesima juga saya. Alhamdulillah. Jadi ini dakwahnya Islam juga memang masuk ke dalam semua lini ya. Iya. Dan seperti Pak Dondi juga kan sekarang ini punya bikin podcast gini, ini kan syiar ya. Dakwah juga. Pakai teknologi juga. Iya. Ya kan dulu kan harus ke kampus-kampus tadi Pak Dondi cerita kan. Iya. Sekarang enggak. Sekarang bisa ditonton jutaan orang, mungkin ratusan juta orang, ya kan dengan tadi kita manfaatin digital ini. Enggak, saya lagi mikirin tadi kok Pak Ronald kok sebegitu sebegitu jeli gitu melihat peluang-peluang begitu loh. Dan yang syariah lagi gitu. Saya manusia biasa ya Pak. Iya. Cuma along the way ya alhamdulillah dimudahkan Pak. Dimudahkan dikasih jalannya. Iya. Saya dipertemukan dengan orang-orang baik juga. Iya. Ya kan tadi untuk bagaimana ini supaya orang lebih tahu. Salah satunya mungkin dengan ini. Iya. Dengan Pak Dondi bantu saya meliput saya, tiba-tiba teman-teman jadi tahu fintech ya, fintech syariah. Iya. Ya itulah makanya saya selalu percaya gini ya. Setiap pertemuan dua orang itu tidak ada yang kebetulan Pak. Ya. Entah orang itu menjadi saluran rezeki buat kita, entah orang itu nipu kita, ya, entah istilahnya orang itu bikin kita bahagia, bikin kita tertawa, atau sebaliknya bikin kita sedih atau bikin kita nangis, semuanya sudah ada yang ngatur Pak. Ya, jadi yang kita perlukan hanya kesabaran dan iman gitu ya. Dan enjoy prosesnya. Dan enjoy. Pak Ronald ini orang yang sabar. Dulu mungkin sempat jatuh bangun dalam dunia bisnisnya, kemudian dengan imannya dan kesabarannya. Alhamdulillah sekarang bisa menjadi boleh dibilang apa ya, disebut pionir boleh? Insya Allah Pak. Insya Allah ya. Kalau untuk fintech syariah ya alhamdulillah kami salah satu pionir lah. Ya untuk fintech ya maksud saya, betul. Pionir Masya Allah. Dan ini harusnya barokah, barokahnya bukan hanya untuk Pak Ronald saja, tetapi untuk yang punya project dan juga yang punya dana ya. Betul. Keren loh Pak. Benar. Amin. Masya Allah, jadi nggak percuma saya kedatangan tamu Pak Ronald hari ini. Kita malah jadi tadi ngomongin mualafah jadi sedikit Pak. Iya kan yang penting tadi maknanya buat bermanfaatan juga. Tetapi maksudnya yang diceritakan oleh Pak Ronald ini kan insya Allah membawa manfaat. Iya. Ya. Cuman sayang Pak, yang mikronya Pak tolong pikirin Pak. Amin. Ya, tolong doakan Pak. Yang mikronya, sebenarnya kan sistemnya sama harusnya kan? Sama Pak, cuma beda gini, kalau kita bicara keuangan mikro, biasanya itu lebih butuh banyak orang Pak. Oke. Karena kan kecil-kecil. Iya. Ya kan, kami ketika membiayain project di luar kota misalkan, kan kami terima fee Pak. Platform fee yang tadi saya cerita ya, bahwa kami sebagai platform sama kayak belanja online itu ada fee buat platform. Ketika misalkan ada isu kami harus datang survei segala macam, ada biaya Pak. Iya, kalau andai kan sekarang masih mikro, kami belum punya tenaga di luar kota misalkan, kami ketika harus ke survei ke sana udah biayanya udah berapa Pak? Kami belum sanggup. Nah, mudah-mudahan ketika kami berkembang lebih baik, punya partner di mana-mana, ke yang kecil-kecil pun bisa Pak. Ya kan kami bisa. Kalau gini gimana Pak? Kalau gini, ini pemikiran saya. Iya. Ini fintech Bapak kan sekarang hanya melayani yang 100 juta ke atas. Iya. Untuk yang di bawah 100 juta, Bapak bisa nggak menerima apa ya kayak semacam agent gitu? Bisa, sangat bisa.
Bisa Pak. Bisa. Tapi kan tadi ya kita akan coba kenalan dulu dengan agentnya. Kira-kira sampai di mana nih frekuensi kita bisa bantuin. Ya kan karena ini kan bagi tugas namanya Pak. Iya. Ya kan bantuin monitoring, bantuin collection. Kan contoh gini ya, mungkin seperti saya sebut aja ini karena saya juga sangat respect dengan perusahaan ini. Baik. JNE. Baik. Oke ya, JNE itu kan mereka kan membuka seluas-luasnya orang yang mau buka menjadi agent. Baik. Iya kan? Baik. Selain daripada orang yang buka tempat JNE ini juga mereka mendapatkan penghasilan, mereka juga menjadi perpanjangan tangan daripada JNE ini kan. Betul. Untuk bisa menampung semua paket-paket itu kan. Betul. Pakai konsep begitu? Bisa. Kami sudah pikirkan Pak. Nah. Tapi kan balik lagi nih, ini kan bukan hanya sekedar konsepnya, tapi kita kapasitinya sudah ada belum? Oke. Karena itu butuh bisnis arrangement juga dengan mereka. Masuk gak sih sama mereka? Ya kan, saya kan tadi juga cerita bahwa kami ini benar-benar merintis ya Pak, dari nol, dari modal 2 juta perak. Ya, dan kami ya tadi pelan-pelan kita nambah staff, nambah tim players dan lain sebagainya. Tentunya nambah partner juga. Nah harapannya dengan kami dapat dukungan lebih banyak, kita juga ketemu partner-partner yang memang bisa membantu kami memberikan apa istilahnya jangkauan sampai di sana Pak. Oke. Mudah-mudahan ya. Amin. Jadi yang mikro juga yang misalnya bisnisnya masih kecil-kecilan ya masih bisa dibantu gitu ya. Iya. Arahnya insya Allah ke sana sih Pak. Baik. Ya. Terus ini saya sebenarnya pengen explore lagi yang masalah kemualafan Pak Ronald. Tadi waktu Pak Ronald memutuskan untuk menjadi seorang Muslim, keluarga ada gimana? Ada penentangan? Oke, jadi kan kalau bicara dari orang tua saya Pak, mereka berdua almarhum ya. Dua-duanya memang ya agnostik juga Pak. Oh gitu. Jadi KTP-nya aja di Buddha, tapi tidak pernah praktis Buddhis gitu ya. Nah waktu itu saya ngomong sama ayah saya, kalau ayah saya sifatnya itu jalan hidup kamu yang tentuin sendiri, nggak masalah. Kalau ibu saya, dia cuma nanya doang, kamu yakin? Terus? Kan di media kamu nggak lihat tuh radikalisme lagi. framing kan ya. Baru kemarin saya ngobrol sama Koricatan. Koricat itu juga sama, keluarganya begitu. Apa jadi Muslim mau jadi teroris? Gitu. Nah gitu selalu ya. Betul. Nah jadi buat saya ketika saya menjalankan etis, saya tadi tujuannya adalah bagaimana membuka mata mereka. Islam itu nggak begitu. Dengan jalan apa yang saya lakukan, ya insya Allah ya almarhum kedua orang tua saya ada kebanggaan tersendiri lah. Walaupun saya kadarulahnya belum berhasil memualafkan mereka Pak. Insya Allah. Ya insya Allah. Kalau kita tidak boleh mempunyai motivasi untuk memualafkan siapa-siapa. Kita hanya boleh menyampaikan, walaupun hanya satu ayat. Masalah orang itu nanti akan mendapatkan hidayah atau tidak itu bukan urusan kita. Setuju. Ya. Itu hak prerogatif daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setuju. Nabi aja nggak bisa mualafin pamannya, apalagi kita Nabi bukan gitu ya. Sholat masih kadang telat lagi. Ya, Masya Allah. Ada lagi mungkin yang Pak Ronald ingin sampaikan? Nambah tadi ya, kita sedang memang lagi berkembang. Pencapaian kami tadi kan Pak Doni nanya ya. Kami alhamdulillah sudah dapat beberapa penghargaan internasional juga. Masya Allah. Dari Sheikh Hamdan, Putra Mahkota Dubai. Lalu dapat penghargaan di Singapura. Mana Pak? Fotonya boleh Pak? Boleh. Biar kita share nanti. Ya ini ya, kita pernah dapat penghargaan dari Sheikh Hamdan, Putra Mahkota Dubai. Lalu pernah penghargaan di Singapura, di Jakarta, di Abu Dhabi, di Bahrain, dan 2016 lalu di Dubai, 3 mingguan lalu di Afrika, lalu 1 minggu yang lalu di Malaysia Pak. Ya cuma saya belum sempat update slide ini ya. Nah ini juga 2018 saya diundang ke Dubai untuk program yang namanya Global Impact Innovator. Waktu itu saya sharing konsep tentang fintech syariah, gitu ya. Dan alhamdulillah kita menang, dapat grant. Detik Inet. Detik ini ya online ya. Kami ada cukup banyak sih itu yang liput ya dari beberapa mainstream media juga. Cuma itu nggak muat semuanya. Jadi saya taruh satu. Itu aja udah 2018 ya. Iya. Fintech syariah asal Indonesia curi perhatian dunia, Masya Allah. Dan alhamdulillah setiap tahun dari 2018 saya diundang ke Dubai walaupun lagi COVID ya. Itu untuk dapat pembekalan sehingga tahun lalu saya diundang kembali ke Dubai untuk mewakili Indonesia presentasi di Dubai Expo Pavilion. Ya karena kenapa teknologi ini bisa replikasi ke negara lain. Ya kan konsepnya kan sebetulnya teknologi dan sangat bisa direplikasi. Negara-negara maju mungkin negara Islam juga bisa menggunakan konsep ini ke depannya. Ya jadi ya alhamdulillah kita dapat semacam award dan dapat grant atau hadiah. Sehingga tahun 2019 lalu sebelum COVID kami berhasil buka cabang di Dubai.
Ya, setelah dapat award dari Syekh Hamdan, dapat grant dari The Expo 2020, kami berhasil buka cabang namanya Etis Dubai, di mana waktu itu kami jadi fintech pertama yang didukung oleh Dubai Government melalui Dubai Land Department dan juga RERA atau Real Estate Regulatory Authority. Oke, kayak semacam OJK gitu di Indonesia. Betul, ya? OJK sana. Ya. Dan ini tim saya alhamdulillah sedang berkembang juga. Hari ini kami sudah ada 110 tim ya dari 10 nationality, bekerja dari 12 negara, bisa 9 bahasa. Wish. Ya, jadi tim kami ada yang bisa bahasa Arab, bahasa Urdu, bahasa Pashto, bahasa Perancis, dan lain sebagainya. Ya Inggris Melayu rata-rata bisa lah. Ya. Ada tim kami yang kerja dari dari Saudi Arabia, dari Turki, dari Maldives, dan lain sebagainya. Bahkan ada dari Afghanistan. Oke. Ya, karena kan digital, semua bisa work from anywhere. Iya. Ada yang bisa bahasa ngapak kan? Nanti saya cari. Ya, di sini kami juga berkembang awalnya di Indonesia sebagai peer-to-peer. Kami juga sudah punya license di Malaysia sebagai equity. Berikutnya kami juga punya platform sosial namanya Global Sadaqah. Ini untuk cross border donation. Bahkan terakhir kami sudah punya program bangun masjid pakai kripto, Pak. Yes. Wish. Keren. Bangun masjid pakai kripto. Iya, karena kan banyak muslim waktu itu dapat profit dari cryptocurrency, terlepas dari halal haram ya, Pak. Karena buat saya currency is currency. Currency is agnostic, sama kayak uang dipakai buat nggak kenal saudara ya. Nggak kenal saudara, betul, Pak. Tapi kan tadi tergantung peruntukannya apa. Dipakai buat sesuatu yang baik seperti donasi bangun masjid jadi halal. Tapi uangnya sama dipakai buat beli alkohol jadi haram. Nah, kami percaya sebetulnya itu hanya tools, teknologi hanya tools. Tinggal gimana manfaatinnya. Ya. Tapi yang penting juga bagaimana memperolehnya ya. Memperolehnya betul juga. Tapi balik lagi, Pak, kalau kita bicara sejarah manusia ini itu panjang lagi ceritanya. Tapi ini penting, Pak. Iya. Jadi kalau kita lihat peradaban manusia, Pak, dari awalnya kita kan secara ekonomi barter. Dari barter masuk ke emas dan perak, dirham dan dinar, dinar ya. Lalu masuk ke uang kartal atau uang kertas. Lalu masuk ke digital currency. Lalu ada cryptocurrency. In between ini ada proses, Pak. Ada transisi dan ada friksi. Ya, contoh dari orang dulu pegang emas, dikasih kertas. Berantem nggak, Pak? Berantem lah. Sama ketika uang kartal masuk ke uang digital. Pertama kali OVO, GoPay masuk ke Indonesia kan. Waduh, ini akadnya apa nih? Wadiah atau apa nih gitu kan ya. Balik lagi fungsinya, Pak. Ya kan, ternyata hari ini mohon maaf yang kemarin-kemarin antipati, sekarang ke coffee shop ada OVO nggak? Ada GoPay nggak? Sama, Pak. Sekarang dari digital currency ke cryptocurrency. It's a process. Jadi enjoy aja tadi. Iya. Ya, tapi tetap kita harus hati-hati lah ya. Betul. Nah, ini penting, Pak. Kehati-hatian tersebut kan kemarin tercermin pada saat ijtimanya dari Dasana MUI ya. Ijtimanya di Kalimantan kalau nggak salah, yang bilang cryptocurrency haram. Buat saya appreciate keputusan itu. Kenapa? Karena banyak masyarakat Indonesia yang FOMO, Pak. Ya, fear of missing out. Ya kan, jadi mereka masuk ke sesuatu yang mereka tidak mengerti. Ini goror, memang haram. Jadi supaya tidak terjadi diharamkan dulu. Namun bagi yang mengerti silahkan. Itu ya, keren ya. Masya Allah ya. Alhamdulillah dengan orang-orang seperti Pak Ronald ini mudah-mudahan umat Islam juga mendapatkan manfaatnya ya. Buat Pak Ronald juga insya Allah ini menjadi barokah, Pak ya. Amin. Keren ya. Mungkin buat beberapa pemirsa ini merupakan hal yang baru. Kalau di Jakarta sih mungkin udah bontang-panting mungkin berjibaku gitulah. Tapi kalau yang di daerah-daerah mungkin ini hal yang baru. Nah, mudah-mudahan nanti juga bisa menjamah ke daerah-daerah lain ya, Pak Ronald ya. Mungkin dengan pelebaran agensi-agensi supaya UKM yang mungkin butuh modal tidak terlalu banyak bisa dibantu juga, Pak. Iya. Karena memang itu yang paling besar kan sebenarnya. Setuju. Kan. Betul, Pak. Ininya apa? Pangsanya. Betul. Gitu kan. Nah. Memang kami juga tadi ya, Pak. Intinya sih kami pengen seluas-luasnya bisa bermanfaat. Memang kalau dari regulator kita sendiri, OJK itu sudah ada beberapa ketentuan yang memang mengharuskan kami bukan hanya fokus di Jawa, Pak. Oh ya. Jadi kan jadi bukan hanya sekedar edukasinya atau literasinya, tapi inklusinya juga. Bagaimana kan digital. Harusnya bisa dong menjamah ke wilayah lain. Harusnya bisa, Pak. Tapi kan tentunya kita juga punya bisnis strategi. Sambil membangun kapasitas. Oke, Masya Allah. Keren ya. Saya nggak tahu para pemirsa ngerti apa nggak tadi diomongin ya. Tapi mudah-mudahan sih bisa nangkep lah. Istilahnya secara garis besarnya Pak Ronald ini sebagai seorang mualaf dengan istilahnya kecerdasannya sudah menciptakan
sistem yang istilahnya insya Allah syariah dan juga bisa membantu umat gitu ya. Masya Allah. Keren. Ya, saya pikir ngomongin mualafah juga nggak terlalu banyak kayaknya sebenarnya. Tapi maksud saya gini, yang di apa namanya, bukan sebelum Pak Ronald menjadi seorang mualaf kan ada yang ditolak, ada yang diterima dan segala macam dari hal-hal yang mungkin dari agama lama juga agama baru. Itu kan proses lah ya. Terus tetapi sekarang setelah menjadi seorang mualaf, beliau ini menjadi salah satu ahli ekonomi syariah gitu ya. Dan ini insya Allah yang bermanfaat buat umat Islam gitu ya. Oke, mungkin Pak Ronald sebelum saya tutup ada yang mau disampaikan buat para pemirsa, pesan buat para pemirsanya channel Daunitan gitu mungkin? Oh baik, ya kalau dari saya mungkin tadi ya ini saya ingin kita sama-sama mendorong ekonomi syariah bersama-sama nih. Ya kalau saya mungkin dengan cara teknologi seperti ini dan masyarakat pun hari ini bisa ikutan juga sebetulnya. Contoh mungkin dengan nge-like tadi ya, subscribe ke YouTube channel YouTube yang memang berhubungan syariah, nge-like itu kan bikin algoritmanya naik, sehingga nanti momentumnya akan makin besar, sehingga bisa mensiarkan lebih banyak lagi. Nah jadi insya Allah nih kita lagi berada dalam suatu momentum besar, dengan teknologi kita merubah paradigma syariah atau Islam itu kuno dan lain sebagainya. Insya Allah. Islam nggak kuno, Islam justru yang paling depan ya harusnya ya. Iya Pak. Istilahnya kalau ilmu pengetahuan juga orang bilang, kalau orang Islam bilang ini haram tapi pakai handphone gitu. Jangan salah, yang menciptakan binary aljabar siapa gitu ya. Betul. Yang bikin Facebook aja kagum sama penemu Islam. Baik, alhamdulillah kami turut mendoakan semoga Pak Ronald dan keluarga sehat selalu, istiqomah, insya Allah husnul khotimah. Juga untuk bisnisnya mudah-mudahan semakin berkembang, semakin bermanfaat buat kebanyakan umat ya, artinya bisa menjangkau lebih luas lagi. Amin. Baik kalau gitu, terima kasih banyak Pak Ronald atas kehadirannya. Saya yakin ini pasti membawa manfaat buat para pemirsa juga. Dan juga mohon izin ya, saya langsung tutup ya. Sebelum saya tutup, seperti biasa ya, saya ingin mengundang kembali para pemirsa yang ingin menyalurkan zakat sedekah infaknya. Silakan kirimkan ke BSI atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM atau HIJ Jakarta. Dan bukti transfer silakan dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kami pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di konten-konten selanjutnya yang tidak kalah serunya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ronald ya.